Oke, kembali lagi di channel YouTube saya Iqbal Farhan Syuhada di playlist bahasa pemrograman PHP dasar. Di video sebelumnya kita sudah install PHP. Bisa pilih mau yang install satu-satu atau sudah pakai bundle all-in-one. Yang bundle all-in-one bisa sudah termasuk PHP-nya, kemudian Apache sebagai service webnya, kemudian ada juga Laragon, juga bundle jadi satu. Kemudian di video ini kita akan coba untuk membuat sebuah file PHP atau mencoba dengan sudah membuat folder projectnya. Oke, yang kita butuhkan di sini pertama-tama adalah browser. Ya pasti sudah ada browsernya ya. Boleh pakai Chrome atau pakai Mozilla, pakai Brave atau browser-browser yang lain. Kemudian ada text editor. Text editornya di sini saya punya Visual Studio Code, juga punya Sublime Text. Untuk teman-teman yang misalkan terlalu berat untuk buka Visual Studio Code, bisa coba pakai Sublime Text. Sublime Text ini relatif lebih ringan karena installernya aja hanya 10 MB. Tapi kalau sudah diinstal bisa jadi ya mungkin 100 MB-an kayak gitu. Oke. Pertama-tama kita buat folder project kita dulu. Silahkan buka file browsernya masing-masing. Kemudian kalau yang pakai SAM bisa masuk ke folder htdocs-nya. Kemudian kalau pakai Laragon bisa masuk ke folder www. Di sini kalau saya masuk ke folder dokumen aja. Di sini akan saya buat folder yang tujuannya nanti jadi folder projectnya. Misalkan saya kasih nama tutorial PHP. Teman-teman kalau mau disamakan, samakan aja. Sudah kita buat folder tutorial PHP, folder projectnya. Sekarang coba kita buka aplikasi Sublime Text atau text editor teman-teman yang teman-teman punya gitu. Setelah dibuka, kita pilih file, kemudian open folder. Di Visual Studio Code juga ada. File, open folder. Kemudian kita buka tadi folder yang kita buat tutorial PHP. Kita buka. Nanti di sebelah kiri akan muncul panel tempat list file-file yang ada di dalam folder tutorial PHP ini. Oke. Untuk membuat file PHP, kita tinggal klik kanan aja, kemudian new file, kemudian kita save, Ctrl S, kemudian kita beri nama index.php. Sebenarnya nama index ini tidak terlalu harus ya, jadi teman-teman bisa pakai buat nama file, misalkan kita save dengan nama halo.php. Ini juga boleh. Oke. File PHP memiliki extension .php. Nah, untuk sintak penulisan PHP itu dimulai dengan tanda seperti ini. Kemudian PHP ditutup dengan tanda tanya lebih besar dari. Nanti di dalam blok ini kita akan menuliskan perintah-perintah PHP seperti itu.
lebih kecil dari tanda tanya, kemudian PHP, nanti tutupnya pakai tanda tanya lebih besar dari. Coba kita tuliskan seperti ini. Yahoo. Halo semua, kemudian kita save. Nah, untuk menjalankan kita melihatnya di browser, kita bisa tinggal buka aja browsernya, kemudian kita tuliskan localhost, kemudian nama projectnya, tutorial PHP. Harusnya teman-teman yang pakai Exam atau pakai Laragon sudah muncul tutorial PHP. Dan muncul tulisan halo semua. Nah, kalau di saya belum muncul karena saya belum menjalankan web servernya. Nah, di sini saya akan buka terminal, kemudian saya tuliskan php -s localhost 8000. Jadi localhost kemudian portnya 8000. Jadi seperti ini. Localhost dengan port 8000. Kalau belum muncul berarti kita harus ini nama filenya halo.php harus kita tulis /halo.php. Nih sudah muncul. Nah, kalau index.php dia sebagai file utamanya, jadi tidak perlu ditulis nama filenya. Ini halaman utama indeks seperti ini. Kalau di address barnya kita hapus, jadi nggak pakai /index.php, dia sudah otomatis. Jadi file yang pertama kali dibaca itu index.php. Seperti itu. Oh iya, di video ini saya akan menggunakan w3schools.com sebagai panduannya. Tadi kita sudah bahas tentang sintak. Jadi untuk nulis PHP kita membutuhkan script seperti ini. Nah, dan kita tulis kode PHP di dalamnya. Kemudian ada yang namanya komentar. Komentar itu baris yang nggak akan dibaca atau di disable lah bahasanya ya, seperti ini. Jadi kalau kita punya dua halaman indeks, harusnya kalau kita refresh di sini ada dua indeks, ini halaman indeks utama indeks. Kalau kita komen salah satunya seperti ini, dia akan nampil yang bawah aja. Misalkan kita kasih pembeda, misalkan 1 dan 2. Ini yang akan muncul yang 2 aja. Oke. Seperti itu. Untuk komen untuk satu baris kita bisa gunakan garis miring 2 kali di depan seperti ini, atau kalau shortcutnya kita bisa kontrol garis miring.
Kita hapus dulu, kontrol garis miring. Kemudian itu tadi untuk satu baris. Kalau yang sekarang ini untuk 2 baris atau lebih. Bisa kita pakai yang tadi atau bisa juga dengan garis miring bintang, tutupnya dengan bintang garis miring. Contohnya garis miring bintang, kemudian bintang garis miring. Ini yang ketiga contohnya. Ya. Untuk komentar seperti itu, di sini juga ada pakai pagar ya. Contohnya pakai pagar di awal baris seperti ini. Ini juga nggak akan terbaca. Ya. Kemudian ada variabel. Variabel itu sebagai pengganti. Jadi misalkan misalkan nama deh. Misalkan Eko Iqbal Farhan. Kemudian kita tampilkan pakai echo, muncul seperti ini. Kemudian saya berumur 25 tahun. Misalkan. Kita bisa ganti Iqbal Farhan ini menjadi variabel nama dan 25 ini menjadi variabel tahun. Contohnya, misal cara penulisan variabel kita mulai dengan shift 4 atau dolar, kemudian kita tuliskan nama variabelnya. Misalkan nama. Kita ganti dengan Iqbal Farhan. Jangan lupa titik koma di akhir sebagai sintak. Umur misalkan 25 tahun. Di sini kita bisa ganti dengan variabel nama dan variabel umur. Gitu. Ini masih contoh sederhana. Nanti kalau sudah jadi suatu project yang besar, variabel ini akan berfungsi sangat baik. Jadi misalkan kita punya ribuan baris gitu, dan dia pakai variabel dan dia pakai misalkan umurnya misalkan di statik aja gitu, jadi umurnya 23 tahun semua gitu. Nanti kan kalau mengganti harus satu-satu diganti gitu. Jadi lebih baik pakai variabel seperti ini. Ya. Ini Iqbal Farhan, kita sudah menggunakan variabel dan 25 tahun juga sudah menggunakan variabel. Kemudian ada, ini kenapa berbeda? Ada yang pakai petik dan tidak pakai petik. Ini berkaitan dengan tipe data. Jadi tipe data string, ini namanya, dia menggunakan tanda petik 2. Ini khusus untuk karakter yang bukan angka. Jadi kayak huruf besar, simbol gitu, pakainya tipe data string. Tapi kalau dia berbentuk number, kita bisa langsung tulis aja numbernya berapa tanpa tanda petik. Gitu.
Oke, di sini saya akan buat satu file lagi. Saya akan simpan dan beri nama variable.php. Ini akan saya copy, kita cut ke variabel. Di awalnya harus ada. Oh iya, kalau di PHP, kalau setelah ini tidak ada tag HTML, jadi PHP itu digabung sama HTML biasanya. Kalau nggak ada tag HTML di bawahnya, tidak perlu ditutup juga nggak apa-apa. Contohnya seperti ini. Sekarang kita buat file baru namanya tipe data. Tipe data.php. Tipe data string. Tipe data string ditandai dengan pakai petik 2 atau petik 1. Seperti ini. Ini string. Kemudian tipe data number. Dia nggak perlu petik atau apa, tinggal ditulis aja. Kemudian ada tipe data boolean. Ini nilainya true atau false. Seperti ini. Kemudian ada tipe data array. Nah, tipe data array ini dia bisa berisi beberapa data. Jadi misalkan kita punya list nama gitu. List nama misalkan Iqbal. Kemudian Farhan. Nah, ini dua data yang digabungkan menjadi satu data dengan tipe datanya array. Seperti itu. Jadi tipe datanya ada string, number atau integer, kemudian boolean, sama tipe datanya array. Nanti kalau sudah PHP lanjutan, ada yang namanya object. Oke. Sekarang kita buat folder baru lagi, namanya operasi. Operasi.php. Operator deh. Operator.php. Simpan. Operator di PHP ini ada banyak ya, ada operator aritmatika, ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali, ada juga modular. Contohnya, sini saya buat sebuah variabel dengan nama angka pertama. Misalkan diisi dengan nilainya 12. Kemudian ada juga angka kedua. Angka kedua. Ini operator tambah. Jadi kita bisa tampilkan dengan echo angka pertama variabel ditambah angka kedua. Seperti ini.
Ini operator tambah. Sekarang coba kita tampilkan di web browser. Nama filenya operator.php. Garis miring operator.php. Nah, 24 ini adalah hasil dari penjumlahan angka pertama dan angka kedua. Kemudian operator kurang dengan echo angka pertama dikurang angka kedua. Jawabannya ada 240 ya. 24 ini untuk penjumlahan tadi, 0 ini untuk hasil pengurangan. Kita bisa pisahkan. Sini ada PHP EOL, itu end offline. Harusnya end offline untuk yang di terminal ya. Kalau di web kita bisa pakai paket HTML namanya BR. Nah, kemudian operator kali. Jadi kurang kali. Kemudian ada operator bagi. Kalau untuk pembagian dia pakai garis miring, bukan pakai shift 5 atau persen itu kalau di keyboard. Kalau kali juga pakai asterik, bukan pakai X. Seperti itu. Jadi tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian ada operator apa disebutnya, modulus atau modular gitu. Dia pakai persen seperti ini. Ini untuk menampilkan sisa bagi. Kalau misalkan angka keduanya 9 gitu. Jadi ada sisa baginya 3. Biasanya untuk menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap gitu. Jika sisa baginya 0, dia berarti angka genap gitu. Oke. Kemudian di sini untuk nampilin ada echo sama print seperti ini. Kemudian ada tipe data, string, integer, boolean, array, object, null, sama resource. Kemudian ini tipe data string, bisa pakai 2 petik, bisa pakai 1 petik. Kemudian number, ini tidak pakai petik, atau bisa juga pakai petik, tapi tetap dibaca number. Kalau isinya hanya angka. Jadi kalau misalkan isinya 25 i gitu misalkan, itu PHP-nya menganggap itu sebagai string. Nah, di sini ada casting, maksudnya coba kita balik ke variabel. Ke tipe data. Nah, kalau misalkan ini kan tipe data boolean true atau false. Nah, kalau kita mau buat jadi angka itu bisa int kemudian true. Kalau kita echo hasilnya kan 1. Ini kita komen dulu.
Kalau false, dia akan berubah jadi 0. Kalau string yang kita mau ubah ke number, bisa pakai ini juga. Kalau misalkan kita pakai i, misalkan, ini tetap dianggap 25. Kalau misalkan i-nya di depan, nah, berarti tidak valid. Jadinya diubah ke 0. Jadi, dari string yang sisa, yang di akhirnya ini nggak dianggap. Kalau misalkan titik 1, tidak dianggap juga. Kita ubah ke float. Nah, baru terbaca. Kalau float ini bilangan apa ya? Yang pakai koma-koma gitu. Desimal ya. Oke. Selanjutnya ada operator matematika. Di sini ada pi. Sambil kita coba deh. Kita buat folder baru, file baru namanya math.php. Kita simpan. Echo pi. Ya. Jadi ada angka pi 3, 14, 15, 92, 65, 35, 8, 98 dan seterusnya. Sini juga ada min dan max untuk menentukan angka paling kecil sama angka paling besar. Kemudian ada absolute yang dari nilai awalnya minus, dia akan dibuat jadi absolute, jadi bilangan positif. Kemudian ada SQRT untuk akar 64 berarti 8. Kemudian ada round untuk pembulatan. Kemudian ada ren untuk random. Seperti itu. Oke, kita akan selanjutnya akan kita bahas tentang operator lainnya dan juga ada perbandingan sama loop. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.